Kemudian tahu-tahu utang kepada Mbak Yu nggak dibayarin, kok kemudian kita ikut korban, kita dolim, dosa. Karena matlul honi dulmun, menunda pembayaran hutang dari orang yang mampu itu kezaliman. Berarti mestinya mana? Ikut korban atau untuk melunasin utang? Lunasin utang, karena udah jatuh tempo. Kecuali, ada kecualinya nih. Kita datang pas waktunya, misalnya tanggal 15 Juni kita harus bayar, kita datang nih ke kakak kita, Bude, nyuwun ngapunten. Kula niku janji badhe nyarutang niku tanggal 15 Juni niki. Ning kinten-kinten Bude rido mboten nggih nek duwite kula ginake nggih korban riyin. Walah, ora apa-apa. Wong ora nyarutang ora apa-apa kok gitu. Misalnya kayak gitu. Sama gitu, Pak. Jadinya jangan ikut korban padahal masih punya utang gitu kan. Ternyata kakaknya terus merelakannya. Ikhlas, enggak masalah. Silakan ikut korban. Tapi nambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, baru saja kita memasuki tanggal 20 Dzulqa'dah. Jadi hitung-hitungan kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah. 10 hari lagi kita akan ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah juga kita akan segera ketemu dengan Idul Adha, 20 hari lagi. Kayaknya ada satu perkara yang butuh kita persiapkan sebelum masuk Dzulhijjah, yaitu ilmu kaitannya dengan ibadah korban. Maka bila pada pertemuan yang lalu kita sudah semangati, kita mencoba untuk memahami bahwasanya ibadah korban itu ternyata kedudukannya sangat urgent dalam penghambaan kita kepada Allah, dalam hal kaitannya ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah kaum muslimin, di malam hari ini kita lanjutkan di antara amal besar yang kita lakukan, bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah sembahyang korban. Nah, seperti apa toh hukum-hukum yang terkait dengannya? Ini sifatnya refresh, penyegaran kembali aja, karena mungkin setiap tahun coba kita ingatkan. Tapi ya tadi, karena kita hendak beramal, ya memang ada satu hal yang harus kita lakukan, mencoba mengilmui amal itu terlebih dahulu. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sekolah dalam dunia Islam yang berkiamah. Ya. Sebelum memasuki pembahasan fikih, kami review lagi apa yang kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa ibadah korban itu penting ya, kedudukannya sangat penting. Satu, kurban inilah sarana agar kita lebih dekat dengan Allah. Upaya mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Kurban. Dan ini sudah sejak zaman Nabi Adam. Habil dan Qabil mendekatkan diri kepada Allah juga dengan kurban. Nah, kita bisa petik pelajaran ketika Habil itu mungkin korban dengan sesuatu yang terbaik, maka Allah menerimanya. Tapi Habil atau Qabil ya? Yang Qabil kemudian ngambil binatang yang paling buruk gitu kan dari ternak yang dimilikinya, yaitu pertanda bahwa dia pun tidak begitu mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ ada satu pelajaran. Nah, hari ini pun sama. Kenapa kita kurban? Kita sedang mendekat atau hendak mendekatkan diri kepada Allah. Dua, kurban ini termasuk di antara sarana nih supaya kita itu layak masuk kategori sabiqum bil khairat.
yang nanti pada hari kiamat dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Lasabiqum bil khairat itu yang bagaimana? Yang siap menjalankan perintah Allah, baik perintah itu wajib maupun sunnah. Ya kalau kita masih pilih-pilih, berarti belum masuk kategori sabiqum bil khairat. Nah maksudnya, sekalipun ibadah korban itu mungkin hukumnya sunnah menurut para ulama, kalau kita kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat, ayo kita tunaikan ibadah korban ini. 3, korban ini wujud syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi kalau kita kembali ke surat Al-Kautsar ayat 1, inna a'tainakal kautsar, Allah seakan-akan sedang mengingatkan, ayo pada ingat nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Habis bisa merasakan nikmat, ayo disyukuri. Ya syukur itu dengan siapa? Dengan apa? Gitu kan? Washolli li rabbika wanhar. Maka salatlah demi Tuhanmu, ya, dan sembelihlah korban. Jadi korban itu wujud syukur. Kemudian yang keempat, korban itu bukti cinta. Kenapa Nabi Ibrahim sampai kepada derajat Khalilullah, ya, derajat yang sangat luar biasa, diakui sebagai kekasihnya Allah? Karena Ibrahim siap, ya, korbankan milik terbaiknya, korbankan milik yang paling dicinta, yaitu anaknya sendiri. Nah itulah awal mula ibadah korban. Nah kita hari ini tidak disuruh mengorbankan anak, bahkan juga tidak disuruh untuk menyerahkan seluruh harta yang kita miliki, enggak. Kita hanya disuruh menyisihkan sebagian rezeki. Akhir tahun dikumpulin, Dzulhijjah berikan hewan korban, kemudian tunaikan sembelihan. Sudah cukup, itu menjadi bukti kecintaan kita. Nah yang 5, korban ini bukti kepedulian sosial kita. Nah, derajat takwa itu bukan derajat yang hanya memperbagus kualitas diri, tetapi derajat takwa itu ditandai dengan apa? Orang sudah sibuk mencoba memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Nah, ibadah korban itu salah satunya. Kita menunaikan sembelihan, tidak cuma kemudian dagingnya kita konsumsi sendiri, tidak. Bahkan mungkin untuk kita berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan, untuk menguatkan dakwah, bahkan mungkin untuk menjalin silaturahim dan seterusnya. Ini menunjukkan nih bahwa kita sudah memiliki kepedulian sosial, salah satu tanda di antara tanda ketakwaan. Nah, inilah pentingnya korban. Nah, hari ini yuk kita coba refresh hukum-hukum seputar korban ini, ya. Loh, ini kok udhiyah? Apa sih udhiyah? Nah, gitu. Kalau dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang korban itu masuk dalam pasal ini, pasal udhiyah. Kan? Nah, udhiyah itu apa sih? Udhiyah itu hewan ternak yang disembelih pada Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya udhiyah. Ya. Jadi hewan ternak yang disembelih pada Adha. Adha berarti tanggal 10. Hari Tasyrik juga berarti tanggal 11, 12, 13. Karena hari-hari itu disebut hari nahar, hari sembelihan. 10, 11, 12, 13 semuanya sah untuk sembelihan. Artinya orang yang belum mampu korban di tanggal 10, tahu-tahu dapat rezeki tanggal 12, bisa saja tunaikan di tanggal 13. Ini kaum muslimin arsyadakumullah, jangan lupa esensinya di sini. Sembelihan korban itu tujuannya adalah taqarrub ila Allah. Jadi jangan lupa, bukan kemudian kenapa sih korban? Wah, ini pengen rendang kok. Bukan. Kenapa sih korban? Pengen nyate kok. Bukan. Kenapa sih kok korban? Wah, ini pengen gawe gulai gitu dan bukan. Esensinya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita nyembelih korban? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ya kaum muslimin arsyadakumullah. Baik, yuk kita bahas lagi. Apa sih keutamaan ibadah korban ini? Nah, ini kayaknya udah pernah kita bacakan nih. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahaba ilallahi min ikhraqid dam. Tidak ada amal adamiyun yang dilakukan di hari nahar. Amal adamiyun ya berarti amal yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan di hari nahar 10, 11, 12, 13 yang lebih dicintai oleh Allah min ikhraqid dam dibandingkan dengan mengalirkan darah. Ingat, berarti esensinya di sini ikhraqid dam, mengalirkan darah. Nanti kita bedakan ya, pahala korban itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan daging yang kita bagi-bagikan kepada orang, itu nggak ada kaitannya, Pak. Artinya itu nilai ibadah tersendiri. Korbannya itu mana? Sembelihannya. Bisa dipahami? Jadi ibadah korban itu esensinya di mana sih? Sembelihannya. Bukan bagi dagingnya. Bagi dagingnya beda lagi nih, beda lagi. Makanya kalau kita garis bawah begini, kalau ada orang yang di tanggal 10, 11, 12, 13 uangnya banyak, Pak, tapi nggak mau ribet. Saya punya uang 30 juta.
Ini bagi-bagi aja lah kepada tetangga, kanan kiri, fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, daripada saya beli sapi kayaknya ribet banget nih, gitu kan. Sudah 30 juta ini silahkan diamplopin jadi 200 ribuan dibagi-bagi pada fakir miskin. Orang yang tidak korban, bahkan tadi infak 30 juta di tanggal 10 Dzulhijjah, pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang nyembelih korban sekalipun dengan kambing harga 3 juta, Pak. Kenapa? Karena hari itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah. Seperti itu. Jadi nilainya itu ada di sembelihannya. Sama juga nih, ada orang punya uang 30 juta, nggak mau nih korban-korbanan. Ribet banget nih, udah potong-potong sapi dan seterusnya. Dah, ini 30 juta bawa ke pasar, kamu cari daging murni, beli daging aja. 30 juta dibeliin daging, dapat berapa kilo? Kayaknya 2 kintal, Pak. 2 kintal udah dibungkusin sekilo-sekilo daging murni, nggak pakai tulang-tulangan, malah nggak ribet. Ini daging bagus semua, gitu kan. Bagi kepada kanan kiri, kepada tetangga, kepada fakir miskin. Pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang nyembelih kambing sekalipun harganya 3 juta. Kenapa? Karena hari itu tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan ihraqid dam, mengalirkan darahnya itu. Karena ini amal yang paling dicintai Allah, maka Allah pun paling cemburu kalau ada sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Gitu, Pak. Paling cemburu, paling marah, sehingga kemudian masuk kategori syirkul akbar kalau sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Karena ini ibadah yang sangat besar. Ada orang yang nyembelih untuk selain Allah? Ya, misalnya malam 1 Syuro, nyembelih kerbau. Ternyata ditujukan buat siapa? Penguasa pantai selatan misalnya. Allah nggak ridho, Allah murka. Karena mestinya yang namanya sembelihan itu ditujukan untuk Allah. Ada orang dapat proyek garap jembatan Sungai Serayu, pasang pondasi runtuh, pasang pondasi runtuh. Bego yang dipakai senantiasa problem, bahkan banyak kecelakaan. Nyari orang pinter, nanya-nanya, wah iki ora pamit karo sing Joko kali Serayu, kudu disembelih ke wedhus kendit. Boleh? Boleh? Allah tidak suka, Allah cemburu, Allah marah, murka. Kenapa? Sembelihan itu mestinya ditujukan kepadanya. Ini ditujukan kepada penguasa Sungai Serayu, itu kan? Wedhus kendit disembelih, kepalanya ditancepin di pondasi, mungkin dagingnya dimakan. Allah tidak itu. Karena inilah ibadah korban itu ibadah yang sangat utama. Sehingga disebutkan, innatha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha. Sesungguhnya hewan korban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Jadi saksi, jadi bukti keimanan kita, kecintaan kita, syukur kita kepada Allah. Wa asy'ariha, datang pula dengan bulu-bulunya. Wa adlafiha, datang pula dengan kuku-kukunya, menjadi bukti, menjadi saksi kesyukuran kita, bukti kecintaan kita kepada Allah. Bahkan kemudian disebutkan di sahibiha bikulli sya'aratin hasanatun, bagi sahibul korban dari setiap helai hewan rambutnya, hewan rambut dari hewan korban itu dinilai 1 hasanah. Jadi pahalanya itu sejumlah helai hewan rambut yang kita sembelih. Masya Allah, itulah keutamaan korban. Nah, dari sini kita lanjutkan. Nah, bagaimana tuh tinjauan fikih hukum sembelihan korban itu apa sih? Nah, kemarin sudah kita bahas. Ternyata ulama tidak sepakat bahwa sembelihan korban itu sunnah muakkad. Ada ulama yang berpendapat wajib. Kemarin sudah kita bahas. Ya, kok bisa? Ya, karena ternyata ada ancaman bagi orang yang tidak melakukannya. Man kana lahu sa'atun falam yudahi, man barang siapa kana lahu sa'atun, dia dalam keadaan lapang, rezekinya omber, duitnya oke, tabungan saldone ya oke, gitu kan? Bahkan kalungnya mungkin gedabal-gedabel, ali-aline 10 jentik niku isi ali-ali kabeh. Kok ora korban? Wala yaqrabana musholana, sudah nggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Sugih ora gelem korban kok. Nah, ini kan berarti ada penekanan, sehingga segolongan ulama berpendapat sembelihan korban itu wajib. Sekalipun jumhur fuqaha berpendapat sunnah. Karena kemarin sudah kami sampaikan ya, ketika Nabi nyembelih ternyata seperti memberi dispensasi bagi orang yang enggak korban. Hada aman lam yudahi min ummati, sembelihan ini teruntuk bagi umatku yang tidak korban. Yang enggak korban ternyata mendapatkan dispensasi dari Nabi, sehingga seakan-akan ada keringanan, tidak wajib tapi sunnah. Silahkan. Oke, kaum muslimin, kita tidak panjang lebar, kita lanjutkan aja. Yuk, karena ini fikih praktis ya, yang praktis-praktis saja.
Sekarang kita ingat lagi, supaya ibadah korban itu tegak, sah, terjadi, maka harus terpenuhi rukun-rukunnya. Nah, rukun 9 korban itu ada 4. 1, ada hewan korban yang memenuhi syarat. 2, waktu penyembelihannya dalam rentang yang dibenarkan syariat. 3, penyembelihnya adalah orang yang dibenarkan hasil sembelihannya. Karena ada orang yang sembelihannya itu tidak sah. Jadi kalau nyembelih itu jadi haram hasil sembelihannya. Nah, nanti ada kriterianya. Kemudian yang keempat, cara menyembelih. Jadi mungkin sama-sama kambing, tapi cara nyembelihnya itu nggak benar, bisa jadi kambing pun bisa dihukumi haram. Nah, kalau dijadikan sembelihan ibadah, tentu ibadah itu menjadi tidak diterima karenanya. Nah, maka rukunnya 4 ini. Kita bahas satu persatu. Ya. Kita bicarakan ini dulu. Hewan korban. Tidak semua hewan itu sah dijadikan sebagai sembelihan ibadah. Maka para ulama itu ijma. Hewan korban hanya boleh dari jenis bahimatul an'am, hewan ternak. Kan ada hewan ternak, ada hewan liar. Saya tanya, hewan liar ada yang halal nggak? Hewan liar ada yang halal nggak? Contohnya apa? Hewan liar. Ya, yang kancil, menjangan, kijang, Innova, Avanza. Ini kan hewan halal. Tapi bisa nggak kita itu tahu-tahu berburu dapat menjangan, kemudian wah ini kebetulan ini pas bertepatan dengan 17 Juni ini tanggo korban. Boleh? Boleh menjangan, korban dengan menjangan? Boleh? Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Hanya boleh bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak saja, hewan ternak tertentu. Tidak semua jenis hewan ternak. Karena hari ini opo wae diternak ke. Marmut ternak ke, terwelu ternak ke, kucing wae diternak kok. Murai batu diternak, gitu kan? Lele ya diternak, entok ya diternak. Ya, tapi tidak boleh kecuali hewan ternak tertentu. Tertentu itu apa? Onta, sapi, kambing, domba. Nah, mbak murai batu ki regane 5 juta. Ustaz kula tak nderek korban. Korbannya apa? Murai batu. Rego 5 juta loh ini, gitu kan. Boleh? Nggak bisa. Ada terwelu yang harganya jutaan? Ada. Wah, ini terwelu kula niku regane larang Ustaz, tak korban terwelu wae. Boleh? Nggak boleh. Karena hanya ini, onta, sapi, kambing, domba. Sekalipun mungkin macam-macam jenis ini. Onta dengan berbagai macam jenisnya, sapi ya seperti itu, mau Jawa kayak Madura kayak mau kobis kayak mau limosin kayak mau simental kayak silahkan, ongole kayak, ya. Bahkan kerbau juga sebenarnya masuk di sini, boleh, gitu kan. Kambing juga dengan berbagai jenisnya, namanya saja kambing, mungkin kambing PE, mungkin kambing Jawa Randu, kacangan dan seterusnya, silahkan. Domba pun gitu, ada domba batur, ada domba teksel dan seterusnya, silahkan. Yang penting jenisnya ini. Selain itu tidak boleh. Dan ini kayaknya ijma, di kalangan ulama itu ijma. Ya. Sekelompok ulama menukilkan adanya ijma bahwasanya korban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Umur. Nah ini juga penting nih, ada ketentuannya nih umur hewan korban ya. Onta, sapi, kambing Jawa, domba. Onta minimal 5 tahun, Pak. Tapi kalau ini jenengan juga bakalan korban onta ya. Boleh onta yang selalu manik we, orang mesti enten. Sapi 2 tahun. Minimal. Nah, di sini kadang muncul syubhat. Ukurannya bukan jogrok. Belum tentu yang jogroknya bagus itu ternyata sudah masuk umur. Kenapa? Kalau jenis-jenis ras impor, limosin, kobis, simental, ya umur kurang dari 2 tahun aja udah badannya udah gede, Pak. Tapi sebaliknya jenis-jenis Madura, Bali, Jawa lokalan mungkin umur sudah masuk, jogroknya ini orangnya nengke gitu kan. Nah, maka yang didahulukan mana? Jogrok atau umur? Umur, Pak, 2 tahun. Nah, nanti silakan konsultasi mungkin dengan ahlinya. Itu masuk umur atau belum dan seterusnya. Nah, kita ya sudah tinggal manut aja, kita orang mudeng kok gitu kan, arep takok akte kelahirannya sapi yo kayane yo duwe gitu kan. Ya wis, menurut bakul sudah masuk ya masuk. Soal kok ternyata
bakule ngapus urusan bakule gitu kan. Tapi yang jelas kita mempersyaratkan sudah 2 tahun. Wis poel mungkin bahasa Jawanya gitu. Kambing Jawa 1 tahun. Domba bahkan boleh 6 bulan. Makanya ini bisa menjadi paket hemat korban. Apa bener yo, no paket hemat ya. Ya segala sesuatu kan kadang orang ngejarnya paket hemat gitu kan. Tahajud wae golek paket hemat kok. Paket hemat tahajud pripun? 2 rakaat 1 witir. Nah, paket hemat. Ini ada paket hemat korban enggak? Ada. Ini yang kadang panitia itu kayaknya kadang salah, sehingga orang Islam itu kadang jadi pada nggak berani korban kalau kurang dari 3.200.000. Kenapa sudah ditentukan? Ini untuk 1/7 sapi 3.200.000. Orang jadi mikir, yang mungkin aduh aku jadi pengen korban, yang duitnya orang ngantek sakmono, paling 2 juta, bahkan kurang 2 juta. Bisa nggak korban? Bisa. Cari domba usia 6 bulan. Kayaknya domba usia 6 bulan di bawah 2 juta. Yang jantan. Kalau jantan ternyata masih keberatan, masih ada paket hemat lagi. Pakai betina. Boleh? Boleh? Nanti saya tunjukkan dalilnya. Nah kalau betina saja boleh, berarti domba 6 bulan betina. Kayaknya 1.250.000 dapat tuh. Nah kan berarti ini orang bisa korban dengan anggaran segitu. Nah kemudian datang ke panitia, Pak panitia niki korban kulo domba 6 bulan. Kalau ini gede sak kucing ulah iki arep korban ora tompo. Dan barang ora ditompo nang panitia ora masalah, sembelih dhewe boleh? Sah gak jadi korban? Nyembelih dhewe sah gak korbannya? Sah Pak. Cuma di Indonesia aja atau di tempat kita aja korbannya itu pakai panitia. Di Timur Tengah sana yo korbannya dibeli dhewe-dhewe gitu kan seperti itu. Dan barang panitia anggaran 1.250.000 orang gelem, ya sudah cari kambing, cari domba sendiri usia 6 bulan betina lagi. Orang gelem ono sing nyembelih sembelih dhewe no. Pangan dewe no. Boleh pangan dewe boleh? Boleh, aslinya boleh gitu kan. Tapi lebih bagus lagi tuh nanti pahala akan jadi tambah bagi kepada kerabat, bagi kepada saudara, kepada tetangga. Sah paket hemat korban. Kayaknya butuh pasang player kayak gitu ya. Terima paket hemat korban, anggaran 1,5 juta. Bisa Pak. Cuma itu tadi karena kita itu kadang sudah dibatasin gitu kan, sudah ketentuannya 3.500.000 atau 3.200.000. Kasihan sebenarnya tuh yang mungkin nggak punya dana sampai segitu padahal pengen korban. Begitu umur kaum muslim. Baik, dari situ kita lanjutkan. Nah, ternyata ada hewan yang sifatnya karena sifat yang ada pada dirinya sehingga sembelihan korbannya bisa jadi tidak sah. Ini Pak. Ada sifat yang membuat hewan korban itu jadi tidak sah dijadikan sembelihan. Kita baca nih. Karena Nabi ngerti kok, ini di dalam Sunan At-Tirmidzi. La yudoha bil arja'i bayyinun dolauha. Janganlah kalian korban dengan hewan yang pincang yang jelas-jelas kepincangannya. 1 pincang. Pincang yang jelas-jelas kepincangannya. Kalau ternyata mungkin hanya pendek sekian senti antara kanan dan kiri masih ditolerir. Wala bil aura'i bayyinun aura'uha. Janganlah kalian itu korban dengan hewan yang buta yang jelas-jelas kebutaannya. Betul-betul buta. Kalau nanti mungkin rabun jauh, rabun dekat masih ditolerir. 3. Wala bil maridoti bayyinun maraduha. Janganlah kalian korban dengan hewan yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Yang jelas sakit, Pak. Jelas sakit itu gimana? Disuruh berdiri aja nggak mau. Mungkin ngedoprok aja, mulutnya mungkin sudah berluka-luka karena penyakit PMK, kukunya juga pada melepuh, dia sudah nggak mau makan berhari-hari, sehingga kemudian badannya kurus, dia suruh berjalan nggak mampu lagi, nggak sah. Kemudian yang keempat, wala bil ajwa illati latunki, tidak sah korban dengan hewan yang kurus sekali, sehingga tidak ada dagingnya. Jadi jangan nekat nanti ke pasar hewan, tolong boleh kayak wedhus iki sing kering-kering wahala gitu kan. Sing penting murah. Barang murah malah dadi sah Pak itu Pak. Jadi ini ya, pincang, buta, kemudian sakit parah dan kemudian kurus kering. Ini tidak sah. Nah, kemudian ada hewan yang dilarang dijadikan korban tapi larangannya larangan makruh. Berarti sah atau tidak? Sah. Jadi makruh itu sah, kayak sholat kan gitu.
sholatnya sah, tapi ada perbuatan yang dianggap makruh ketika sholat kok melakukannya, dimakruhkan. Contohnya apa? Sholat jenengan mengo, sholatnya sah, sah, tapi makruh. Jenengan sholat tapi memejamkan mata, sholatnya sah, sah, tapi makruh, karena yang dianjurkan memandang ke tempat sujud, gitu kan. Jenengan sholat tapi garuk-garuke koken, gitu kan, maka dimakruhkan. Nah itu contohnya gitu. Nah ini ada korban yang korbannya sah tapi hewannya makruh. Yang bagaimana? Sifat hewan yang bagaimana? Ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyudoha bi'adabil korni wal udun. Rasulullah itu melarang kita korban dengan hewan yang tanduknya patah atau telinganya terpotong. Ini kan dari sisi esensi sebenarnya nggak cacat. Wong cuma tanduk, gitu kan? Sementara tanduk ikut dimakan nggak? Orang ono sing kerso dahar tanduk, gitu kan? Termasuk kupingnya putul, orang masalah. Nah, dagingnya lemu gitu, jadi nggak masalah, gitu kan? Makanya korbannya sah, cuma tidak disukai karena yang disukai itu ya yang bagus, yang gagah, gitu kan? Nah menariknya harus waspada nih. Hari ini ternyata di pasar-pasar hewan itu rata-rata ada salon hewan. Jadi ibu-ibu kalah, ibu-ibu aja nggak pernah nyalon, gitu kan? Ini kambing itu ada salonnya. Jadi sebelum dijual dia itu datang dulu. Ada tukang salon. Sehingga misalnya nih, ada hewan tanduknya satu panjang satu pendek, akan dibaguskan, gitu kan? Yang panjang dipotong, terus dikikir, digerindas, dihalusin sehingga bekas gergajiannya itu tidak nampak. Habis itu disemir, sehingga kemudian nanti tanduknya itu sama, gitu kan, sehingga kelihatan lebih ganteng, gitu kan, sehingga kemudian tidak beda. Bahkan mungkin sing rodok keriting-keriting bulat-bulat itu direbonding duluan, udah pedus direbonding gitu, gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi kalau hari ini ada biayanya 10.000, 15.000 itu tukang potong, itu tukang rias supaya ketika dijual itu gagah, gitu kan. Nah, yang jelas ini dimakruhkan hewan-hewan yang punya karakter gini. Nah kalau begitu sifat yang diutamakan yang bagaimana? Carilah hewan yang gemuk, 2 jantan. Saya ulangi, jantan itu afdoliyah. Apa? Keutamaan, bukan syarat sah. Bisa dipahami? Berarti sah nggak korban pakai hewan betina? Sah, cuma kurang afdol. Kan gitu. Kalau nyari afdol, jantan, gitu kan? Gemuk, jantan. Terus yang paling bernilai bagi setiap orang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kita mestinya mengukur kemampuan diri. Sekelas kita, misalnya nih ya, depositonya miliaran, tabungannya ratusan juta. Kok korban wedhus rego 2.500.000? Jane ora patut. Ora afdol, Pak. Gitu kan? Bagi kita loh ya, kita tidak mengukur orang lain. Bagi kita, karena kita itu apa tadi? Tabungannya oke, depositnya birang-birang, asetnya miliaran, kok enggane melu 1/7 sapi dengan urunan 3.100.000. Ora patut, Pak. Belum afdol. Gitu kan? Kecuali kita ngumpul ke duit 2 juta pe, ya Allah, setahun prihatine pol. Esok-esok sarapane gur karo sambal kosrek tempe goreng tok. Awan-awan gur godhong telo tok. Sore-sore yo paling dahare yo karo ndok ceplok tok. Setahun saged ngumpulke duit 2 juta nggo korban. Ini nilainya di sisi Allah itu sangat besar. Kenapa? Bisa korban itu ternyata penuh dengan perjuangan. Makanya kita katakan, kalau Raffi Ahmad kok korban dengan sapi 1,4 ton dengan harga sekian puluh atau ratus juta, kita katakan patut. Gimana? Yo patut, wong sugih kok pantas. Wong sugih pol-polan masuk korban melu 1/7 sapi. Raffi Ahmad ikut korban di Balai Dakwah Banjarnegara dengan ikut 1/7 sapi. Ora keren, ora keren. Di sisi Allah juga nggak patut, Pak, gitu kan, tidak bernilai, kurang afdol. Hari ini sama, jenengan dengar kabar Pak Jokowi korban di 38 provinsi, korbannya 38, Pak.
Yang mana setiap sapinya itu minimal bobotnya 900 kilo. Kita katakan, wong presiden ya patut pak. Masa presiden melu 1/7 sapi rego 3.100.000 gitu kan? Nggak patut, nggak afdal. Jadi tidak afdal. Ya soal presiden anu gur telepon tok ya iso wae to. Gubernur, tolong korbanke gua aku. Ya katanya ya ditukok keneng Pak Gubernur gitu kan. Penak lah jadi presiden itu anu penak gitu kan. Makanya di sisi Allah nanti bisa terjadi, Pak. Sabaqo dirhamun me'ati alfi dirham. Sodako 1 dirham mengalahkan sodako 100.000 dirham. Dari sisi kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Yang 1 dirham hartanya 2 dirham. 1 dirham disisihkan untuk sodakoh. Nilainya orang ini infak separuh harta yang dimiliki. Yang 100.000 dirham hartanya itu berlimpah ruah, hanya nyumpluk sedikit saja itu 100.000 dirham. Ternyata pahalanya kalah dengan yang sodakoh 1 dirham itu tadi. Ini yang kita maksud, carilah korban yang paling bernilai. Nah, kita mengukur kemampuan diri sendiri. Ujane nek aku patutnya ujane yo sapi sak gluntung gitu kan misalnya. Ya sak gluntung, Pak. Wajane aku patutnya yo paling yo sing wedhus wae yo paling 2 juta wae yo wis patut wong aku rekosone pol-polan. Seperti itu silakan ukur diri sendiri. Yang paling bernilai menurut kita. Nah, kemudian warna putih itu diutamakan daripada warna yang lain. Jadi kalau sapi cari yang putih. Kalau nggak ada krem. Kalau nggak ada ya silahkan kecoklatan. Kalau kecoklatan nggak ada ya mungkin kehitaman. Urutannya gitu. Kalau terpaksa nih, wah saeneke iki aku ora mudeng nek sapi yo paling sapi Madura Bali dan seterusnya yang abang ya sudah nggak masalah. Tapi kalau bicara afdaliyah gitu. Makanya kalau Nabi itu nyembelih korban kibas, biasanya beliau memilih yang itu putih, nah kemudian matanya itu warnanya itu belentong, ada belentong hitamnya kayak gini. Ini warna yang disukai Nabi. Kemudian korban unta lebih utama daripada korban sapi lebih utama daripada korban kambing. Kalau sak gluntung. Nah, sak gluntung gitu. Karena dalilnya dalam sholat Jumat kan gitu, dalil tentang sholat Jumat. Siapa yang hari Jumat datang ke masjid pertama seakan-akan seperti korban unta. Siapa yang datang berikutnya seperti korban sapi. Siapa yang datang berikutnya seperti korban kambing. Oh, berarti urutan korban seperti itu. Nah, yang menjadi perbincangan di kalangan ulama adalah mana yang lebih utama, 1/7 sapi atau 1 kambing. Ya, para ulama memilih 1 kambing, Pak, daripada 1/7 sapi. Kenapa? Tadi sebenarnya esensi dari ibadah kurban itu apa? Ihraqidam, mengalirkan darah. Coba kalau 7 orang yang ikut dalam 1/7 sapi itu kok kemudian korbannya kambing, berarti ada berapa sembelihan? 7. Tapi karena bergabung dalam 1 sapi, hanya ada 1 sembelihan. Makanya lebih utama kambing daripada 1/7 sapi. Dinilai dari sembelihannya. Cuma kalau dinilai dari kemanfaatan dagingnya, nah ini kan karena pahala korban itu nanti ada 2. Sembelihan korbannya inilah pahala ibadah korban. Nah kok dagingnya kemudian kita bagikan, jenengan berbagi dengan bapak ibu nipun kiambak, berarti birrul walidain. Jenengan berbagi dengan kakak, adik, Mbak Yu, atau mungkin paman bibi, berarti jenengan menjalin silaturahim, dapat pahala. Jenengan ternyata berbaik-baik, berbagi kepada tetangga. Ini juga satu kesunahan yang sangat dianjurkan Nabi, berbuat baik kepada tetangga. Ternyata jenengan gunakan untuk memuliakan tamu. Ini juga pahala. Ternyata jenengan gunakan untuk menguatkan dakwah di daerah rawan pemurtadan. Ini punya nilai dakwah. Jadi kemanfaatannya punya nilai tersendiri. Nah, kalau sudah berbicara kemanfaatan daging, bisa jadi 1/7 sapi lebih utama daripada 1 kambing. Kenapa? Kambing harga 3 juta, paling banter daging itu 9 kilo, Pak. 3 juta loh, 9 kilo. Tapi coba kalau 3 juta itu kemudian ikut 1/7 sapi, dibeliin sapi dengan harga 21 juta. Kayaknya bisa keluar minimal 120 kilo, bahkan mungkin bisa 140 kilo. Berarti kalau kita mau berbagi, memberi kemanfaatan bagi orang banyak, sapi jauh lebih merata kemanfaatannya dibandingkan dengan kambing. Nah, jadi kalau mungkin bicara afdaliyah nanti seperti itu, Pak. Tidak saklek ya, wah ini lebih utama kambing. Nanti dulu ditinjau dari sisi mana ini. Karena kadang suatu amal itu akan berubah-ubah keutamaannya, gitu kan. Misalnya, yang mungkin sering saya contohkan,
sebagus-bagus amal itu hari Jumat. Betul. Sedekah hari Jumat, pahalanya lebih banyak daripada sedekah di luar Jumat. Tapi coba, tonggone jenengan dino Senin orang duwe beras, anake wis padha nangis kengelian dan jenengan datang, Bu, jenengan sabar nggih, mangke kula sedekahe dino Jemuah. Ya tonggone jenengan wis semaput, wis kelenger gitu kan, bahkan wis mlebu rumah sakit kan seperti itu. Maka orang yang kemudian menolong dia hari itu juga hari Senin, kenapa sudah darurat untuk ditolong, pahalanya lebih besar daripada orang yang nolongnya hari Jumat. Dan dino Jemuah sih mungkin wis duwe beras kan seperti itu. Jadi jangan kemudian saklek sedekah paling apa iki dino Jemuah. Karena wong butuh bantuan dino Senin ya kon sabar ngenteni Jumat ya gitu kan. Karena ini pahalanya paling berlimpah gitu. Korban juga seperti itu ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Tadi apakah harus jantan? Nah, ini dalilnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kaitannya dengan sembelihan akikoh. Nah, kita kan lagi bicara kurban, Ustadz. Nah, kita dudukkan. Apa-apa yang sah dijadikan untuk akikoh, maka itu juga sah dijadikan hewan kurban. Nah, Nabi ngendika kaitannya akikoh. Alal hulami syatani, bagi anak atau bayi laki-laki disembelihkan 2 kambing. Wa alal jariyati satun, dan bagi anak perempuan atau bayi perempuan disembelihkan 1 kambing. Nah, Nabi kemudian bersabda, la yadurukum dukronan kunna am inasa, tidak jadi masalah kambing itu jantan maupun betina. Nah, ini dalilnya bahwa ternyata sembelihan korban pakai hewan betina pun sah, boleh. Gitu ya. Bahkan tadi bisa jadi lebih murah. Lebih murah? Kambing 3 juta dibeliin jantan tadi, paling dapat daging 9 kilo, Pak. Tapi coba 3 juta dibelikan betina, bisa keluar 12 kilo. Bisa keluar 12 kilo kan, gitu kan, karena betina lebih murah gitu kan, lebih murah secara umum, lebih murah gitu kan. Nah, tadi kalau kemudian kita itu dananya cepat mau ngambil paket hemat, ya sudah, domba 6 bulan betina murah, dan itu sudah sah gitu kan. Kalau yang kita kejar apa? Pahala di sisi Allah, keridhaan Allah. Cuma kadang kita gengsi loh, ya isin korban yang nganggo wedhus sekucing gitu kan. Nah, ini karena kita mungkin tadi pertimbangannya pandangan manusia. Kalau memang kita nggak punya dana kecuali hanya segitu, kenapa tidak bisa menjadi alternatif? Begitu kaum muslimin ya. Kita lanjutkan. Termasuk syarat sahnya sembelihan korban, syariat membatasi jumlah patungan pengadaan korban itu sendiri. Makanya disebutkan begini dalam Sunan At-Tirmidzi. Kuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, perjalanan jauh. Dulu itu kalau perjalanan jauh itu bisa menempuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk dagang, untuk perang dan seterusnya. Nah, fahadarul adha, kami ketemu dengan hari adha. Maka dalam perjalanan itu para sahabat itu kemudian patungan di dalam mengadakan seekor sapi korban. Fastarokna fil bakoroti sab'atan, maka kami patungan untuk mengadakan 1 ekor sapi dengan 7 orang. Wa fil ba'iri asyarotan, adapun untuk mengadakan 1 ekor onta kami patungan 10 orang. Ini batas maksimal. Gimana? Batas maksimal. Artinya ketika patungannya kurang dari itu, boleh nggak? Boleh nggak? Ustadz, ini adanya cuma 5 orang yang mau korban, Ustadz, gimana ya? Nggak masalah, 5 orang nggak masalah. Beli saja sapi harga 25 juta. Berarti kalau 5 orang urunan berapa? 5 juta. Boleh? Boleh, lebih afdol. Ini adanya cuma 3 orang, Ustadz, gimana nih ya kalau kita itu kemarin korban sapi? Boleh juga tuh, cari sapi harga 21 juta dibagi 3 orang, 7 juta. Boleh? Boleh, sah banget, afdal banget. Bahkan 1 orang saja boleh. Sapi 1 orang boleh? Boleh. Maksimal 7.
Maka kalau kemudian di sekolah-sekolah ada iuran, anak-anak disuruh iuran, kemudian dibeliin sapi, disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah, boleh? Boleh? Boleh, nggak masalah. Dapat pahala korban? Dapat pahala korban? Enggak. Nah, letaknya di situ. Kenapa? Batas maksimalnya 7. Nyembelihnya boleh enggak? Boleh. Masa ora oleh, gitu kan? Boleh aja, silahkan sembelih korbannya, dapat pahala korban. Jojo ngarep-arep pahala korban. Nah, terus pahalanya apa kalau dibagi-bagikan kepada fakir miskin, mungkin lingkungan sekolah, dapat pahala sodakoh. Nah, bedanya di situ. Jadi nggak usah dialang-alangin, nggak usah, tuh kan nyembelih sekolahan, urunan dan sebagainya. Ya nggak masalah, iuran nggak masalah, cuma jangan diklaim sebagai korban. Nah, kalau mau diklaim jadi korban, boleh. Oh, untuk tahun ini hasil iuran kita sedekahkan kepada tukang kebun sama guru honorer ini ketemunya 7 orang. Nah, kemudian di atas namakan 7 orang itu, maka 7 orang itu mendapatkan pahala korban. Nah, siswa-siswa yang iuran nanti dapat pahala sodakoh. Nah, dagingnya dibagi-bagi kepada fakir miskin, dapat lagi pahala sodakoh. Kayak gitu. Tapi bukan pahala korban. Oh, nanti setiap murid kemudian kunyung bebas korban, kunyung bebas korban, kunyung bebas korban. Ya enggak, gitu kan. Murid-muridnya enggak korban, murid-muridnya sodakoh. Bisa dipahami? Maka kalau ada orang, kadang ada yang sembarang orang yang nyembelih wedhus ya tanggal 10 nyembelih jago gitu kan. Nyembelih jago gitu kan. Latihan-latihan korban. Boleh? Boleh nyembelih jago tanggal 10 Dzulhijjah? Boleh. Masa nggak boleh? Gitu kan? Boleh banget. Dibagi-bagikan kepada tetangga teparuh, boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala sodakoh, bukan pahala korban. Kalau korban ya harus sapi, kambing atau onta, gitu kan? Kalau korban ya patungan maksimal berapa? 7. Ada batasnya. Gitu. Nah, satu korban mencukupi pahalanya untuk satu keluarga. Ini minimal. Kalau tadi patungan itu maksimal, yang ini minimal. Karena rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu seorang itu kalau di zaman Nabi itu korban dengan satu kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Pahalanya mencukupi untuk satu keluarga. Makanya tidak perlu, oh ini tahun ini sing korban bapak, tahun besok sing korban ibu, tahun besok sing korban anak lanang, sing tahun besok korban anak wadon. Nggak perlu. Pokoknya sing korban sohibul korbane, kepala keluarganya sinten, maka itu sudah mencukupi untuk pahala satu keluarga. Sekalipun namanya Pak Bambang, Bu Bambang ikut dapat pahala, putra putrinya Pak Bambang juga dapat pahala. Tidak perlu disebut satu persatu. Ini korban keluarga Bambang. Cukup. Engko di daftar gitu Pak Bambang tahun 2003, Bu Bambang tahun 2004, anak lanang 2005, tahun 2006 anak wadon, tahun 2007 prei. Yang kok wis korban kabeh gitu kan. Padahal korban ini dianjurkan kalau memang mampu ya setiap tahun korban. Kayak Mbah Konim kalau wingi lho. Sekalipun kondisi miskin hampir tiap tahun beliau itu bisa korban. Masya Allah. Ini ya kaum muslimin, satu korban, satu keluarga minimal. Nah, kok ternyata ibu punya penghasilan, bapak punya penghasilan, putra-putranya ya wis padha pentas duwe penghasilan tapi masih tinggal serumah, kok korban sendiri-sendiri? Boleh? Lebih bagus. Oh, ini ada orang yang cuma mampunya itu beli atau korban 1 ekor kambing, itu pun hasil patungan keluarga. Bapak urun 1 juta, ibu 1 juta, anak loro itu urunan 100, ketemu 3 juta, nggo tuku wedhus, nggo korban. Boleh? Boleh. Tapi sohibul korbannya 1. Dan itu mencukupi pahalanya untuk semua anggota keluarga. Seperti itu. Jadi, jumlah serikat sohibul korban, kambing, domba, hanya cukup untuk 1 orang. Sapi maksimal 7, unta maksimal 7 dalam satu riwayat, 10 dalam riwayat yang lain. Dan 1 kambing, 1/7 sapi, pahalanya mencukupi untuk 1 keluarga sohibul korban.
Nah sekarang terakhir, karena ini sudah isya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sah nggak korban pakai dana utang? Ternyata saking besarnya pahala korban, segolongan ulama anjurkan berhutang untuk bisa korban. Wah ini cocok kalau ulama-ulama yang kayak gini, aku cocok ini, gitu kan? Wong pancen aku yo kelangenane utang, gitu kan? Cocok. Sing kelangenan utang cocok ini. Kan? Di antara ulama itu adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Imam Ahmad ya dalam masalah akikah. Kalau akikah saja boleh hutang apalagi korban. Ya. Nah, Imam Ahmad itu berkata begini, "Idza lam yakun malikan ma yu'aqqa," jika salah seorang di antara kalian tidak mampu korban atau tidak mampu akikah, fastaqordon, carilah pinjaman. Diperintah ini sama Imam Ahmad, cari pinjaman. Arju ayyuhlifallahu alaih, mudah-mudahan Allah menolong dia untuk melunasinya. Kenapa kok Allah menolong orang itu? Li'annahu ahya sunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia hutang dalam rangka menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ahmad menganjurkan gitu. Ning yo yang dimaksud utang untuk utang bonek, Pak. Bonek apa? Bondo nekat. Kena neng warung wae pating teletek utangnya urung dilunasi jenengan nekat utang nggo korban. Bukan seperti itu. Misal, alah iki korban koyo pas tanggal 17 to yo, enggane tanggal 3 aku nembe gajian. Kayane yo iso korban. Ya sudah, utang se mengko nek pas tanggal 6 dibayar. Gitu maksudnya. Wah, jane nek mbok korban iki sewulan meneh kok ya, iki lho pas panen gitu. Lagi tanggung-tanggunge nek iki sawahe nembe wae meratak urung kuning gitu kan. Ya sudah, pinjam duit dulu supaya bisa korban. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti sudah terlewat. Tahun depan ternyata ajal sudah menjemput. Nah, kita kehilangan kesempatan meraih pahala yang sangat besar. Nah boleh nggak Ustadz masih punya utang kita kemudian nekat korban, boleh nggak? Ditengok utangnya dulu kayak apa. Kalau utangnya jenis yang ternyata angsuran jangka panjang dan faktanya tiap bulan kita bisa ngangsur, silahkan korban kalau punya kelebihan dana. Bisa dipahami? Kalau misalnya angsuran rumah 15 tahun, angsuran kemudian mobil 5 tahun gitu kan, masih ada lebihan, silahkan korban. Tapi kalau utangnya utang jatuh tempo, nah ini nggak boleh nih. Misal kita sudah pinjam sama Mbak Yu, janji nih tanggal atau bulan Juni arep dibalik. Kebetulan sudah dapat duit tuh 3 juta. Kemudian tahu-tahu utang kepada Mbak Yu nggak dibayarin, kok kemudian kita ikut korban, kita dolim, dosa. Karena matlul honi dulmun, menunda pembayaran hutang dari orang yang mampu itu kezaliman. Berarti mestinya mana? Ikut korban atau untuk melunasin utang? Lunasin utang, karena udah jatuh tempo. Kecuali, ada kecualinya nih, kita datang pas waktunya misalnya tanggal 15 Juni kita harus bayar, kita datang nih ke kakak kita, Bude, nyuwun ngapunten. Kula niku janji badhe nyarutang niku tanggal 15 Juni niki. Ning kinten-kinten Bude rido mboten nggih nek duwite kula ginake nggih korban riyin. Walah, ora apa-apa. Wong ora nyarutang ora apa-apa kok gitu misalnya kayak gitu. Sama gitu, Pak. Jadinya jangan ikut korban padahal masih punya utang gitu kan. Ternyata kakaknya terus merelakannya. Ikhlas, enggak masalah. Silakan ikut korban. Tapi nek Mbak Yune wah aku anake wae butuh harap nggo bayar SPP malah sampean arep korban ku jenenge dolim. Ya wis bayar ke sih panjenengan terima tahun iki enggak korban. Kenapa? Yang lebih penting membayar hutang. Bisa membedakannya? Oke. Ini dulu kaum muslimin baru sampai di poin pertama, memahami hewan korban. Utang koperasi boleh ora gitu. Silakan gitu. Monggo Bapak, silahkan pada yang didiskusikan. Kalau orang tua yang sudah meninggal, itu hukumnya gimana? Apa diperbolehkan dalam pahala? Baik, begini. Korban untuk orang yang meninggal, ulama ada 2 pendapat. Satu,
Ulama-ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat tidak akan sampai. Karena ibadah itu butuh niat dari si pelaku. Artinya kalau bapak ibu kita dulu sugih wae ora tau korban, lah kok ngerti-ngerti kita hari ini kok kemudian korban. Belum tentu dulu itu bapak ibu kita itu niat duwe korban, gelem korban. Jangankan udah meninggal, masih hidup saja, tapi tidak niat. Contohnya kados niki. Ada orang tua tinggal di Banjarnegara, anaknya di Jakarta sukses. Tanpa ngabari anake sing teng Jakarta niku tumbas wedhus sekali, sing setunggal disembelih diniatkan untuk korban dirinya, yang satu diniatkan untuk bapaknya yang di Banjar. Selesai korban, telepon, "Pak, jenengan sak wau pun kula tumbas ke wedhus pun kula sembelih ke korban panjenengan." Malah bapak iki kemudian getun niku. Walah nak mbok ora usah nggo korban, bapakmu ki arep tuku keramik iki niat arep keramik mbok ditransfer bae 3 juta. Kan bisa jadi orang itu nggak punya niatan untuk korban, Pak. Andai kata dia itu tahu bahwa dia itu mau dibeliin kambing, mendingan katanya ditransfer mau dibeliin keramik. Makanya kalau sembelihan anak tadi di Jakarta tidak sah untuk bapaknya. Kenapa? Bapaknya orang duwe niat kok. Padahal yang namanya amal itu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Karena orang-orang niate, orang iso. Tapi, ada tapinya nih Pak. Jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat kebaikan apa saja yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, asal mereka itu orang beriman, akan bermanfaat untuknya. Sampai Pak. Pendapat jumhur ulama. Cuma tadi kalangan Syafi'iyah berpendapat butuh niat. Karena butuh niat, kalau dulu orang yang tidak berniat ya tidak akan sampai. Kecuali dulu wah jangan aku duit, nah aku kepengennya jangan yo nindakake korban gitu kan. Nembe ngendika kados niku sedo. Anaknya bisa mewujudkannya itu. Wah iki berarti aku tak korban kok bapake. Itu termasuk birrul walidain. Jadi ada dua pendapat itu di kalangan ulama. Monggo jenengan badhe nderek ingkang pundi silahkan gitu. Ngaten ya Pak ya? Ada yang lain? Ada kalau daging kurban itu apa ada ketentuannya harus dihabiskan berapa hari itu kita disimpan sampai berapa minggu gitu untuk Oke, baik. Ya. Baik ya, ini sebenarnya pembahasan yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sampai ke sana, tapi tidak ada salahnya kita langsung jawab aja. Jadi begini, kaum muslimin rasyidumullah. Kembali kepada surat Al-Hajj ayat 36 nih. Fa'idha wajabat junubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ketika hewan korban itu telah roboh atau mati, maka faqulu minha. Silakan sebagian dimakan. Wa atimul qani'ah, silahkan sebagian itu kemudian kamu berikan kepada orang yang rela, wal mu'tar, kemudian juga silahkan dibagi kepada orang yang meminta-minta. Nah, ini hanya sekedar sebagai satu patokan, bukan kemudian ini saklek adalah untuk 3 poin ini ya. Berarti kan 1 bisa untuk nafkah keluarga, 2 bisa hadiah untuk kerabat, 3 bisa untuk sedekah bagi fakir miskin. Ini hanya contoh. Mau kemudian ternyata buat ini, silakan. Ya. Dan ini tidak kemudian jadi masalah. Ini berarti ini sepertiga. Enggak. Itu urusan sahibul korban. Sahibul korban ngesake kepripun seluruh dagingnya dibagikan boleh. Tidak ikut makan juga boleh. Itu kan seperti yang mungkin hari ini korban ke Gaza, korban mungkin ke daerah-daerah krisis, korban mungkin di luar Jawa dan Sumatera, mungkin sama sekali nggak ikut makan dagingnya, boleh ya. Atau mungkin sebagian tak mau dulur-dulurku, boleh silaturahim untuk kerabat atau untuk fakir miskin dan seterusnya, boleh, tidak ada ketentuannya. Nah, boleh nggak dagingnya itu disimpan lebih dari 3 hari? Nah, ada hadis, la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa salasati ayam. Janganlah salah seorang dari kalian makan daging sebenarnya lebih dari 3 hari. Ternyata hadis ini mansuh. Hadis ini ternyata di awal-awal Islam ketika yang korban belum banyak. Ketika yang korban itu sudah banyak, Nabi beda lagi. Kuntu nahaitukum an luhumi adhiyah fawqa salasin. Dulu aku pernah melarang kalian makan daging sembelihan lebih dari 3 hari. Sekarang silahkan.
Karena dulu tujuannya supaya orang itu berbagi dengan yang tidak korban. Sekarang yang korban pirang-pirang. Alah silakan, mbok nanti kebuak sak kulkas nganti freezer ora iso ditutup sehingga kemudian dagingnya niku awet nganti teko korban tahun ngarepe meleh. Boleh, Pak. Gitu ya. Didendeng arep diopo dan seterusnya boleh. Kalau korbannya banyak, gitu kan? Silakan. Tapi jebul tonggo sebelah ono sing ora korban bahkan tanpa daging kemudian sak krempengan entek didahar sak keluargane jenengan kulkasnya cek urung iso ditutup-tutup gitu kan kebanting. Jane yo kebangetan itu tonggo sebelah gitu. Gitu ya Pak ya, secara umum boleh, secara umum. Ada yang lain? Cukup aja sementara aja. Ya, baik mungkin ini dulu nanti bisa kita lanjutkan lah sekedar menjadi refresh sebelum ketemu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya ini sebagai refresh saja. Baik kaum muslimin gunging papunten mbok atur kawula mboten pranani penggali ada benarnya dari Allah. Jika ada perbedaan silakan merujuk kepada sumbernya. Yang penting kita beramal berdasarkan dengan ilmu. Beda pendapat tidak jadi masalah karena ini adalah satu hal yang wajar dalam urusan fikih. Nah, kewajiban kita lapang dada dengan perbedaan itu. Semoga Allah masih memberikan kita umur ketemu dengan Dzulhijjah. Semoga kita diberi sehat jasmani kita, rohani kita sehingga kemudian kita bisa beramal dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.